Bapak Ibu Saudara, saya masih ingat ketika saya kelas 2 SMA pada waktu itu. Saya duduk di teras bersama dengan kedua orang tua saya. Saya bertanya kepada ibu saya, ketika mereka masih muda, apakah mereka menggunakan surat untuk menyampaikan cinta kepada pasangannya? Mama saya bilang tidak, kami dipanggil orang tua. Dikasih ketemu, jadi mi. Mungkin ada orang-orang tua seperti itu, ya. Bukan juga mungkin di antara kita juga ada yang menggunakan surat. Zamannya Pak Pendeta, kalau laki-laki kirim surat ke perempuan itu pasti ada panahnya, buah apel mas, ditulis ini L love you, U-nya di ujung itu, pakai panah. Tapi kalau perempuan kirim surat balas dengan tinta merah, putus mi itu. Pada waktu itu, ya. Nah, zaman sekarang ada yang menggunakan hanya media sosial, WA. Ya, saya tidak tahu di sini. Saya kadang ada tanya anak pemuda, bagaimana kalian jadi? Ya, cuman lewat WA Pak Pendeta. Bagaimana kalian jadi? Seperti iklan close up, kesan pertama. Ya. Banyak Bapak Ibu Saudara. Yang lucu itu saya pernah membaca, dia tulis surat cinta kepada gurunya padahal dia lagi sakit. Ya. Dia bilang begini, alangkah indahnya pagi siang ini. Matahari bersinar dengan terang, burung-burung pun bernyanyi. Dengan senang, bunga-bunga di taman semerbak mewangi dan bermekaran. Tapi ada satu Bu Guru yang layu, yaitu saya. Hari ini saya sakit jadi tidak bisa masuk sekolah. Ya. Ada juga anak pemuda yang mengirim surat dengan bahasa, kalau orang-orang dari Indonesia Timur ya, ondos. Ya. Dia tulis surat itu luar biasa kayak puisi. Ya. Ya. Hidupku tidak akan berarti tanpa aku melihat dirimu. Coba lihat. Itu perempuan, kalau ada laki-laki tulis surat seperti itu, jangan kau terima, terlalu ondos itu, jangan dipercaya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan kitab Kidung Agung ini, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Kalau tidak memahami baik-baik, ini kayaknya seorang laki-laki yang sangat-sangat dan seorang perempuan yang ya terlalu berlebihan menulis atau mengungkapkan sajak cintanya. Ada orang yang memang suka dipuji dengan kata-kata. Ada juga yang senang hanya dengan melihat tindakannya. Di luar sana ada keyakinan kitabnya orang Kristen, kalau Kidung Agung ini kayak kitab porno. Kalau Bapak Ibu baca seluruhnya ini, Bapak Ibu kalau cuma sekedar memahami dengan membaca, Bapak Ibu tidak memahami kenapa ini masuk di Alkitab. Begini Bapak Ibu Saudara, filosofinya orang Yahudi itu sangat menghargai tubuh. Dia menjaga sekali tubuh itu, sehingga tubuh itu diagungkan. Karena tubuh ini adalah ciptaan Tuhan. Mereka tidak ingin tubuh itu dipergunakan seperti filosofinya orang Yunani. Kita nikmati tubuh selagi kita masih hidup. Mereka hidup dengan bersenang-senang, dengan menyerahkan tubuh sesuka hati mereka. Beda dengan orang Yahudi. Nah, dalam konteks itu kenapa Bapak Ibu Saudara ungkapan ini dikeluarkan supaya
kita dapat memahami bahwa kalau tubuh ini diagungkan, maka relasi antara laki-laki perempuan juga harus agung. Ya. Bukan sekedar hanya sebatas kata-kata. Ya. Kidung Agung ini berdasarkan percintaan seorang laki-laki dengan perempuan yang bernama Salomo. Ya. Dia sangat mengagumi seorang perempuan. Kemudian keluarlah ungkapan-ungkapan ini yang penuh makna, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia menyatakan kepada kita semua bahwa membangun relasi cinta itu tidak cukup, Bapak Ibu, bahwa cinta itu tidak pasif, tapi ada momen-momen perjumpaan itu dipergunakan dengan baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua di sini mengalami situasi itu. Ya. Bahwa cinta itu, nah ada kepanjangan cinta itu selalu dimainkan oleh anak-anak muda. Ya masih samanya saya juga. Cinta, cerita indah, namun tiada arti. Saya bilang, cinta itu perlu arti. Kalau Bapak Ibu Saudara memaknai dengan baik, maka cinta itu ya harus disambut dengan hangat, dengan sukacita, bukan dengan main-main. Ya. Cinta itu aktif dan sekaligus menunggu respon. Di sini kalau kita melihat ya bacaan kita, ya ada sedikit malu-malunya seorang perempuan menunggu kekasih hatinya. Saking terlalu malunya dia pasif, kaget. Laki-laki itu sudah pergi. Ya memang kita budaya kita begitu ya. Kalau mengungkapkan cinta, minta maaf ibu-ibu di sini, ya ada tidak yang saking sukanya dengan laki-laki dia sendiri yang berani ungkapkan cinta kepada laki-laki itu? Ada nggak di sini? Ibu-ibu, ibu-ibu, anak gadis, nggak mungkin angkat tangan. Kalau saya tanya, jarang itu. Walaupun dia suka, dia jaga itu harga dirinya itu. Walaupun dia suka, paling dia cerita sama temannya. Sebenarnya saya suka itu dengan laki-laki itu. Tapi kan tidak enak, malu kita kalau kita perempuan duluan, di mana harga diri kita? Tapi kalau sudah itu laki-laki pergi, oh Tuhan Yesus Juru Selamat, itu menangis 1 minggu. Ya. Ini ada ungkapan di sini Bapak Ibu Saudara. Kekasihku, lihat ayat 6, kekasihku kubukakan pintu tetapi kekasihku sudah berbalik pergi. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang, ku cari dia tetapi tak kutemui. Jadi begitu juga kita laki-laki, ya. Kalau ada ini jangan juga jual mahal. Kita kan bisa lihat itu kalau perempuan itu suka-suka dengan kita, kelihatan itu kok. Istriku dulu saya tahu dia kirim surat sama saya, oh langsung kusambut daripada orang lain ambil. Begitu, dosa gengsi-gengsian. Nanti dia hilang kita menangis. Lebih bagus menyatakan, itulah Salomo. Ya. Salomo berani mengatakan itu. Ya. Karena cinta itu adalah undangan untuk memupuk perjalanan hidup bersama. Bahwa cinta itu membangunkan yang namanya damai sejahtera. Tetapi jangan juga Bapak Ibu Saudara atas nama cinta kemudian kita membenarkan banyak hal dalam hidup ini. Ya. Saya punya jemaat dulu Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka ini sudah lama membangun relasi dengan baik, tapi orang tuanya tidak merestui hubungan itu. Kemudian apa yang dilakukan ini? Sepasang kekasih. Ya. Dan dia datang sama Pak Pendeta loh. Saya kaget. Dia ambil keputusan yang secara moral itu tidak bagus. Dia bilang begini, Pak Pendeta, ya, saya tahu ini salah, saya tahu ini dosa. Tapi ini jalan satu-satunya untuk kami diterima oleh orang tua kami. Dia lakukan itu. Dia lakukan sesuatu yang tidak pantas.
Apakah itu cinta? Ya, ada beberapa cinta itu katanya ada cinta eros, ya apa sebagainya itu. Ya, kalau di kalangan anak muda dan kita juga orang tua. Ya. Kidung Agung ini bukan sekedar ingin memperlihatkan relasi cinta dalam kehidupan laki-laki dan perempuan, tapi juga sebenarnya ini simbol relasi antara Tuhan dengan umatnya. Kalau begitu dahsyatnya seorang laki-laki mengejar perempuan dalam konteks ini, kemudian respon perempuan itu kepada laki-laki itu, ini memperlihatkan bagaimana Allah sangat aktif, bahkan proaktif dalam membangun relasi dengan umatnya. Dan itu tidak gampang. Ya. Ada pasang surut. Itu ada grupnya dorang, siapa ini masih ingat enggak ya? Grupnya Raffi Ahmad itu. Ya, putus nyambung. Kan itu ada. Ya kalau kita yang Bapak Ibu yang sudah kelahiran zaman Belanda ya nggak tahu lah itu lagu itu. Cuma tahu lagunya siapa? Bruri Pesolima dengan Dewi Yul. Ada itu dulu paling enak lagunya itu bagus. Engkau begitu, aku begini. Sama-sama? Semua sama saja. Itu zamannya orang tua. Kalau tanya anak-anak muda ini ada enggak ini, tapi nanti kalau dia sudah tua, baru dia senang lagu-lagu lama. Ya. Biarkan lagunya Christine Penjahitan itu kita tahu semua. Ya. Biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan paksakan putih. Ya, itu kita tahu lagu-lagu itu. Ya. Saya Bapak Ibu sendiri senang dengan lagu-lagu itu. Kalau anak muda ini kan kurang sekarang. Walaupun saya juga menikmati lagu-lagu, ya banyak lagu-lagunya anak muda itu kadang bikin ngeri juga kita dengar. Kamu berbohong, aku percaya. Bodoh sekali. Bodoh sekali lagi, ya kan? Bodoh sekali. Sudah dibohongi masih percaya. Saya bilang itu lale namanya itu. Ya. Kita di zamannya kita kan masih enak-enak ya. Lagu apa itu? Kalau kita zaman kita itu gereja tua. Kita masih enak-enak lagunya. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yang kita mau pahami dari konteks ini adalah yang pertama, kalau kita membawa dari relasi kita dengan Tuhan, bahwa Tuhan selalu lebih dulu datang membangun relasi, mengetuk pintu hati kita. Makanya saya selalu katakan, coba lihat ada gambar Yesus yang sedang mengetuk pintu. Ada yang punya gambar Yesus itu, biasanya penanggalan itu kan, di bulan Desember sudah mulai dijual. Salah satunya adalah ketika Yesus ketuk pintu. Maka respon kita adalah ketika Yesus menyatakan cintanya itu, maka buka pintu hati kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia berkuasa dalam hati Bapak Ibu Saudara. Ya. Cintanya Yesus itu juga harus melekat dalam hidup rumah tangga kita. Cintanya Yesus juga tuh melekat dalam membangun relasi kita dengan keluarga kita, membangun relasi kita dengan siapapun juga. Supaya dalam relasi itu tidak bicara tentang untung dan rugi. Cinta tidak bicara itu. Bapak Ibu Saudara. Ya. Makanya itu bagus tuh lagunya si siapa ini? Waktu pertama muncul Indonesia Idol yang dimenangkan oleh Joy Tobing, Karena Cinta. Bagaimana lagunya itu? Hari ini, terus refnya,
Semua karena cinta. Lihat, semua. Yang tahun kelahiran 40 itu tidak tahu, kasihan itu lagunya. Ya. Lihat Bapak Ibu Saudara, semua karena cinta. Kalau cinta itu ada dalam diri Bapak Ibu Saudara dan dinikmati oleh semua orang, tidak ada lagi kebencian di situ. Tidak ada lagi kemarahan di situ. Tidak ada lagi dendam di situ. Yang ada pengampunan. Karena cintanya Yesus itulah Bapak Ibu Saudara, relasi kita terbangunkan dengan baik dengan Tuhan. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua adalah terkadang kita manusia ini menunda-nunda karena kesibukan. Dengan alasan kesibukan. Lelah atau merasa nanti saja. Ketika Yesus membawa cintanya dalam kehidupan kita. Kita bilang nanti saja, Tuhan kan penuh kasih. Kita tunda semua relasi itu. Tapi ketika Tuhan itu hilang dalam hidup kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Peta hidup kita itu hilang. Dan kita tidak tahu harus berbuat apa-apa. Kita membutuhkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, saya selalu bilang kalau dalam ibadah perkawinan, itu janji perkawinan, masih ingat Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah? Apa dimulai dengan kata-kata apa? Ya. Janji perkawinan. Aku si A menerima engkau dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam kurus dan gemuk. Bapak Ibu Saudara, laki-laki saya kasih tahu, kita kawin itu biasanya itu perempuan masih bodinya langsing, kasihan. Tapi kalau dia sudah mulai punya anak, 1, 2, mulai badannya itu mengerikan. Naik. Dari 40 kilo bisa sudah sampai 80 kilo, bisa bayangkan itu. Iya. Nah, kalau tidak ada unsur cinta di situ, janji perkawinan yang melekat itu, oh Tuhan Yesus juru selamat. Ya. Ada anak muda bertanya, "Pak, kalau itu mangga masuk di sebelah rumah kita, siapa punya hak di situ? Kalau mangga orang masuk ke pekarangan kita." Kita bilang, oh dia masuk pekarangan kita, punya hak. Ini anak muda kurang ajar juga, dia pancing. Terus kalau istrinya orang masuk di sini, milik kita. Itu sama aja saya bilang bunuh diri. Lihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya cinta, maka kita membangun relasi itu dengan tidak aneh-aneh dalam hidup ini. Ya. Cintanya Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau Tuhan sudah datang, buka hatimu, jangan tunda-tunda. Ya. Kidung Agung itu mau mengajarkan kita menghargai yang namanya relasi itu. Tidak boleh dipermainkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, 3 hal. Ketika ini diperdengarkan, maka jangan pernah menunda-nunda membangun relasi dengan siapapun juga. Ya. Yang di dalamnya ada cinta dan saling mengasihi tanpa ada apanya. Bangunlah itu dengan baik. Dan pekalah terhadap momen-momen dalam kehidupan kita membangun relasi itu. Ya. Sebab tidak semua kesempatan yang diberikan itu dapat memperbaiki relasi. Ya, karena pada saatnya orang itu akan hilang ketika kita tidak menggunakan momen-momen itu dalam hidup ini. Ya. Buka hati Bapak Ibu Saudara. Ya. Buka hati. Saya teringat Bapak Ibu Saudara, salah satu pangeran di Inggris itu pada tahun 18-an, dia itu salah satu undang-undang pada masa itu bahwa pangeran, keluarga bangsawan tidak boleh menikahi perempuan di kalangan yang bukan bangsawan. Dan itu pernah difilmkan Bapak Ibu Saudara. Ya, dan itu menarik.
Kemudian pangeran dari Inggris ini berani mengambil keputusan untuk meninggalkan kebangsawanannya hanya karena dia menemukan sosok perempuan yang sangat dia agungkan dan cintai dalam hidupnya. Dan kadang cinta itu perlu pengorbanan, Bapak Ibu Saudara. Dia tinggalkan itu, Bapak Ibu Saudara, hanya karena menemukan cinta. Ya. Nah, karena itu kita menemukan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau sudah Bapak Ibu menemukan itu, pelihara itu dengan baik. Jangan tinggalkan cinta Yesus yang abadi itu hanya karena dunia yang penuh keindahan. Ya. Cinta itu membangun masa depan, bukan sesaat. Saya pernah bilang di sini, Bapak Ibu Saudara, ini batu-batu betulan itu atau batu-batu supaya saya cepat selesai khotbah. Ya, saya pernah bilang, saya pernah jalan sama istri saya di Taman Macan. Kami tiap pagi kadang, ya pagi itu, Tuhan Yesus anak, itu ada anak sekolah masih pakai baju sekolah. Dia duduk kan di Taman Macan itu kan ada bangku-bangku tuh. Sudah begitu Bapak Ibu Saudara, itu laki-laki, perempuan tidur di pahanya laki-laki. Kemudian laki-laki mengelus rambutnya itu perempuan. Jijikku kulihat. Seriusku ini, betul ini. Tanya istriku itu, Kamila. Saya bilang ya betul. Saya bisa bayangkan, kebetulan perempuan itu saya lihat tuh, perempuan rambutnya panjang. Mungkin dia belai itu rambutnya, itu keuntungan itu kalau dapat Bapak Ibu perempuan rambut panjang. Dia bilang sayang itu panjang sekali, yang panjang sekali. Nah kalau rambutnya agak kriul-kriul itu susah itu. Jangan begitu membangun begitu hal-hal ya. Aduh kayak itu bilang bahasanya nak mudah. Seakan-akan kita kontrak di dunia, yang lainnya kontrak ya di dunia ini. Bukan begitu. Nah sekarang kita kaitkan Bapak Ibu Saudara dengan hari pendidikan. Nats pembimbing kita tuh menyadari banyak orang pintar. Ya, banyak anak-anak sekarang anak pintar. Mereka S1, S2, bahkan S1 kadang 3 tahun sudah selesai karena ada namanya semester pendek. Tetapi ada kampus-kampus tertentu tidak membolehkan lagi itu ya. Ya. Mereka bisa lulus luar biasa. S2, S3, masih umur 30-an, 37 tahunan itu saya punya adik kelas itu di Amerika S3. Luar biasa. Banyak pintar-pintar. Ya, memang harus begitu. Tapi pintar kalau tidak disertai dengan cinta. Karena cinta itu bicara hikmat Tuhan juga Bapak Ibu Saudara. Maka kepintaran kita itu banyak hal yang bisa merusak diri kita dan juga orang lain. Bapak Ibu tahu tidak Bapak Ibu siapa yang orang terpintar di dunia ini, siapa lagi namanya Bapak Ibu Saudara? Einstein. Ketika dia punya keilmuan itu dijadikan bom, ada penyesalan Bapak Ibu Saudara, bom atom, menyesal. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak boleh pintar. Firman Tuhan sudah bilang di sini dalam nats pembimbing kita Bapak Ibu ya, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran ia dungu. Ya. Sudah ada itu jelas. Tuhan itu menginginkan semua anak-anak Tuhan itu pintar, tapi hati-hati. Jangan sampai kepintaran kita gunakan untuk kepentingan kita sesat, kemudian merusak banyak hal. Maka supaya kepintaran itu ya menjadi hal yang positif dalam hidup ini, maka cinta Tuhan itu harus melekat dalam kepintaran kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan diantara kita ini karena kepintaran Bapak Ibu Saudara masuk penjara seperti para banyak orang-orang hebat yang ada di penjara KPK itu. Jangan Bapak Ibu Saudara. Itu orang-orang pintar semua di sana. Ya, bukan orang bodoh, gelarnya yang luar biasa. Karena apa? Dia tidak punya cinta Tuhan, tidak punya hikmat. Nah, karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita hormati mereka yang menjadi ya pahlawan tanpa jasa. Hormati mereka. Dia mendidik kita. Walaupun gelar-gelarnya tidak ada, tapi karena mereka Tuhan pakai menjadi alat
untuk membangun relasi yang lebih baik. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin.